Kalau kita bicara soal pernikahan, ini kan kayak sebuah perjalanan ya, dan orang dari dulu udah cari-cari panduannya. Nah, hari ini kita mau bedah salah satu panduan paling puitis dari khazanah Islam klasik, Qurratul Uyun. Namanya aja udah indah, penyejuk mata. Kenapa sih kitab kuno ini masih relevan banget buat hubungan kita sekarang? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, jadi namanya sendiri, Qurratul Uyun, itu bukan cuma nama biasa. Artinya dalam banget, penyejuk mata. Coba deh bayangin, rasa bahagia yang saking dalamnya sampai bisa menenangkan jiwa kita cuma dengan memandang pasangan. Jadi dari awal aja udah jelas, tujuan kitab ini bukan soal aturan yang kaku, tapi gimana caranya mencapai kedamaian yang sejati dalam sebuah ikatan. Keren kan? Nah, ini pasti bikin kita mikir kan? Emangnya di zaman yang serba modern dan cepat ini, apa sih yang bisa kita ambil dari sebuah teks kuno? Apa ya, kearifan dari ratusan tahun lalu masih nyambung sama tantangan cinta zaman now? Pertanyaan ini penting banget dan inilah yang bakal kita coba jawab. Oke, sebelum kita ngomongin soal yang lebih intim, Qurratul Uyun ini meletakkan fondasi yang kuat banget. Menurut kitab ini, pernikahan itu bukan cuma soal cinta-cintaan atau perasaan doang. Bukan, ini adalah sebuah kontrak suci, sebuah perjanjian yang super serius, yang punya bobot hukum dan juga spiritual. Dan disinilah kita bisa lihat betapa detailnya hukum Islam atau fikih itu. Pernikahan itu nggak cuma sekedar boleh atau nggak boleh. Coba lihat tabel ini. Statusnya itu macam-macam. Bisa jadi wajib hukumnya, buat orang yang takut banget terjerumus dosa kalau nggak nikah. Tapi di sisi lain, bisa jadi makruh atau nggak disukai, buat yang pengen nikah tapi ya, finansialnya belum siap. Ini nunjukin kalau pernikahan itu dilihat sebagai komitmen yang sangat serius, yang harus pas banget sama kondisi dan niat masing-masing orang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Bagian yang bikin kitab ini jadi istimewa banget. Di sini nih, Qurratul Uyun ngasih panduan yang wow, detail banget, dan jujur, untuk zamannya itu super progresif, soal etika hubungan intim dalam pernikahan. Poin-poin yang Anda lihat ini benar-benar mendobrak stereotip yang mungkin kita punya soal kitab-kitab klasik. Coba bayangin deh, kitab ini secara terang-terangan ngebahas pentingnya foreplay, melarang adanya pemaksaan. Dan ini yang paling keren, istri itu punya hak yang jelas untuk dapat kepuasan. Jadi ini bukan soal kewajiban satu pihak, tapi soal kerjasama timbal balik untuk kepuasan bersama. Dan kutipan ini, wah ini nangkep semuanya dengan sempurna. Coba deh perhatikan pilihan katanya. Ini bukan sekedar saran loh, tapi kayak sebuah perintah, sebuah mandat. Tanggung jawab untuk memastikan kepuasan bersama itu diletakkan secara jelas di pundak suami. Ini sebuah sudut pandang yang untuk zamannya radikal banget karena fokusnya pada hak dan kebahagiaan dua belah pihak. Sekarang, biar kita benar-benar paham seberapa uniknya pendekatan Qurratul Uyun ini, coba yuk kita bandingkan dengan kitab lain yang juga populer pada masanya. Perbandingan ini bakal nunjukin betapa bedanya jalan yang ditawarkan. Lihat deh, perbedaannya kontras banget kan? Tabel ini nunjukin dengan jelas kalau kitab Uqud Al-Lujain itu seringnya ditafsirkan lebih fokus ke ketaatan istri. Nah, Qurratul Uyun ini nawarin jalan yang beda banget. Fokusnya itu pada kesalingan, kerjasama, dan pemenuhan kebutuhan bersama. Ini kayak pergeseran dari yang tadinya hierarkis jadi sebuah kemitraan yang seimbang. Dan waktu kita lihat sampul kedua kitab ini sebelahan kayak gini, perbedaan filosofisnya jadi makin kerasa nyata ya. Ini bukan lagi cuma ide-ide abstrak di atas kertas. Ini adalah dua aliran pemikiran yang berbeda dalam tradisi Islam yang sama kayaknya. Jadi ini ingetin kita kalau ternyata nggak ada satu cara pandang tunggal soal pernikahan, bahkan dalam satu tradisi ilmu yang sama. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya kitab kuno ini bisa tetap relevan di abad 21? Nah ini dia yang menarik, perjalanannya masuk ke era digital itu keren banget. Jadi gini, dari dulu, kitab ini tuh bukan buat bacaan semua orang. Ini adalah teks kunci di pesantren, terutama di Asia Tenggara. Diajarkannya ke santri-santri tingkat lanjut yang udah mau menikah. Jadi pada dasarnya ini adalah bentuk pendidikan seks yang ya disetujui secara agama, yang diajarkan dalam lingkungan yang terstruktur dan terhormat. Dan sekarang, lihat deh, kearifan itu lompat dari lembaran kitab kuno langsung ke layar smartphone kita. Coba bayangin, sekarang ada aplikasinya, lengkap dengan terjemahan dan fitur pencarian. Ajaran-ajaran soal keintiman dan saling menghargai ini jadi bisa diakses siapa aja, kapan aja. Ini benar-benar demokratisasi ilmu pengetahuan kuno buat generasi baru yang melek teknologi.
Pada akhirnya, semua kembali ke namanya yang indah itu. Pesan abadi dari Qurratul Uyun adalah bahwa keintiman yang sejati, yang dibangun di atas rasa hormat, kerjasama, dan kebahagiaan bersama itu bukan cuma sekedar aksi fisik. Justru itulah wujud tertinggi dari penyejuk mata. Sebuah sumber kedamaian dan kepuasan yang kita semua cari dalam sebuah hubungan, sebuah pengingat yang kuat kalau kebahagiaan sejati itu ya dimulai dari saling menghargai.